Tahun ini, Indonesia mendapatkan kehormatan menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Kehormatan itu didapatkan setelah Peru mengundurkan diri karena mereka tidak sanggup menyediakan beberapa fasilitasnya. Namun sayang, saat menjadi tuan rumah, Indonesia mendapatkan banyak kritikan, entah kritikan dari dalam maupun luar negeri. Banyak yang bilang jika Indonesia hanya bisa bermain di Piala Dunia melalui jalur tuan rumah. Sebuah hal yang kini mulai mendapatkan respon dari PSSI, di mana mereka mulai menyiapkan tim guna bersaing untuk Piala Dunia U20. Lantas, bagaimana perkembangannya? Berikut ini adalah ulasannya. Ya, seperti yang kita tahu, timnas Indonesia gagal melaju lebih jauh di Piala Dunia U17. Hal itu terjadi setelah Arkan Kakak dan kawan-kawan finish di urutan ketiga. Sebuah hal yang sejatinya sudah sangat baik, mengingat sebagai tim debutan, skuad Garuda berhasil meraih 2 poin. Sayangnya, prestasi tersebut masih mendapatkan respon nyinyir dari sebagian fans timnas. Mereka menilai jika skuad Garuda belum pantas bermain di level dunia. Itu terbukti dari segi permainan yang masih kurang maksimal. Selain dari fans timnas, kritikan juga datang dari media luar negeri. Contohnya media Vietnam yang menilai Indonesia bisa bermain di Piala Dunia karena mendapatkan giveaway dari FIFA. Kritikan itu akhirnya mulai dipertimbangkan oleh PSSI. Langkah pertama yang mereka lakukan adalah melakukan evaluasi terhadap kinerja dari Bima Sakti. Namun, sampai saat ini, belum ada kejelasan soal masa depan Bima Sakti. Apakah masih bertahan atau sudah diberhentikan? Langkah selanjutnya adalah membentuk skuad timnas lanjutan. Kali ini timnas U20, di mana kerangka skuadnya akan berasal dari timnas U17 yang sebelumnya bermain di Piala Dunia. Tapi itu tidak semuanya, karena hanya pemain-pemain terpilih yang akan bergabung. Contoh pemain yang bisa naik level ke timnas U20 adalah Arkan Kakak. Selain Kakak, ada beberapa pemain lagi seperti Walber Jardim, Amar Berkik, hingga sang penjaga gawang Ikram Al-Ghifari. Sisanya masih dipertimbangkan dan tergantung bagaimana perkembangan mereka untuk beberapa bulan ke depannya. Jika semakin baik, bukan tidak mungkin mereka akan diberi kesempatan untuk membela timnas U20. Alasan pembentukan timnas U20. Semua pasti bertanya-tanya mengapa PSSI akan membentuk kerangka timnas U20. Alasannya adalah karena dalam beberapa bulan ke depan, Indonesia akan bermain di ajang Piala AFF. Setelahnya, timnas akan bermain di babak kualifikasi Piala Asia. Jika lolos, maka skuad Garuda berhak bermain di Piala Asia U20. Dan di ajang inilah ujian yang sesungguhnya dimulai. Karena timnas mendapatkan target untuk lolos sampai ke babak semifinal. Karena jika lolos ke semifinal, maka secara otomatis Indonesia akan bermain di Piala Dunia U20. Sebuah target yang pastinya sangat berat yang harus dijalani oleh skuad Garuda. Misi mencari pemain keturunan terbaik di Eropa. Demi memuluskan target tersebut, maka PSSI kini mulai mencari pemain keturunan yang bermain di Eropa. Dari beberapa sumber, kini sudah ada beberapa pemain yang siap dibujuk agar mau membela timnas Garuda. Di antara pemain itu adalah Chow Yun Damanik, Ethan Kohler, dan Hanwil Hofking. Uniknya, ketiganya adalah pemain yang berposisi sebagai gelandang, posisi yang memang dibutuhkan oleh timnas saat ini. Masih ada banyak pemain keturunan. Tadi adalah ketiga pemain yang diperkirakan akan dibujuk oleh PSSI agar mau membela Indonesia. Sejatinya masih ada banyak pemain keturunan yang juga layak membela Garuda, dan semuanya bermain di Eropa.
Contohnya adalah pemain yang berposisi sebagai penyerang seperti Igor Sanders, Kenzo Reijdewold, Nickel Chami, hingga Bjorn Edwin. Uniknya, semuanya adalah pemain yang saat ini merumput di Liga Belanda. Pemain tersebut bisa menjadi duet bagi rekan kakak di lini depan Timnas Indonesia. Jika pemain yang dibutuhkan bisa membela timnas, maka misi lolos ke Piala Dunia U20 seharusnya berpeluang untuk dicapai. Kini tinggal tim kepelatihan, apakah mampu menjalankan tugas tersebut atau tidak. Untuk timnas U20 sendiri saat ini dipegang oleh Indra Syafri. Pelatih asal Padang itu diberi target yang sangat tinggi oleh PSSI. PSSI memberikan target seperti itu untuk menguji kemampuan Indra, apakah sudah bisa naik level atau tidak. Untuk saat ini, level Indra Syafri sudah teruji di Asia Tenggara. Kini tinggal bagaimana dirinya menaikkan levelnya di Asia dan dunia. Jadi itulah gambaran skuad Timnas U20 dalam misi mereka lolos ke Piala Dunia U20 yang rencananya masih akan digelar pada tahun 2025 mendatang.